Oke teman-teman, jadi 2 minggu yang lalu saya ada post sebuah video membahas tentang emas ya. Bagaimana emas itu masih berpotensi rally sampai tahun 2025. Dan dalam 2 minggu ini emas sempat menyentuh all time high kembali ya. Jadi happy cuan semua buat teman-teman yang masih nge-hold fisik emas. Sekarang planning kita bagaimana nih? Kalau kita lihat 4-5 hari lagi, itu US akan mengadakan election day. Jadi satu dunia ini sedang menantikan nih Presiden Amerika yang selanjutnya ini apakah Kamala Harris atau Donald Trump. Nah, kita nggak tahu nih karena masing-masing kalau menang akan ada memberikan dampak yang berbeda. Jadi saya akan membahas sekilas saja ya untuk masalah politik di Amerika. Kalau misalkan Kamala Harris itu menang, kondisi ekonomi itu ya akan kemungkinan sama seperti sekarang. Karena Kamala Harris kan vice presidennya Joe Biden. Jadi kurang lebih apa yang akan mereka lakukan itu sama. Nah sekarang kalau bagaimana Trump menang, kira-kira dampaknya ke saham Amerika itu seperti apa dan dampak terhadap global itu bagaimana? Saya akan memberikan beberapa poin supaya teman-teman ada gambarannya. Jadi untuk poin pertama, jika Trump menang dan dia berhasil introduce tax cut, oke? Ini dampaknya terhadap market big caps itu akan sangat besar karena profit after tax-nya itu akan semakin gede. Karena Trump kepingin untuk menurunkan pajak di Amerika. So this is good news for those company yang besar-besar yang ada di S&P 500 karena nanti pajaknya kecil maka profitnya akan semakin besar. Dan jika profitnya semakin besar, saham-saham mereka juga akan naik semakin banyak. Tapi teman-teman harus tahu ya, untuk memotong pajak itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Nah, jadi mereka harus banyak hal-hal yang dilakukan terlebih dahulu dan pengajuan dari Donald Trump. Dan teman-teman, kalau untuk poin yang kedua, jika Donald Trump menang, maka ada potensi nih kembali terjadinya trade war bersama China. Karena Trump itu kepingin protect US dari domination of China. Ya teman-teman harus lihat sendiri. Kita aja di Indonesia udah mulai didominasi dari perusahaan-perusahaan China yang terus masuk ya. Mulai dari barang-barang baju lah, mainan, barang-barang murah, plastik, bahkan sampai bangunan. Itu semua masuk ke dalam Indonesia. Nah Donald Trump itu tidak mau itu terjadi sampai China mendominasi perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Sehingga dia mau memprotek. Dan kalau itu terjadi, akan terjadi trade war. Nah kalau seumpamanya nih, misalkan China ini agak susah berekspansi di Amerika, ini itu terhambat, mungkin akan dibalas ya. Tetapi akan ada beberapa yang lari ke negara lain ya, karena nggak bisa masuk US, masuklah ke negara-negara lain. Kalau dia sampai masuk ke Indonesia semakin banyak, berarti persaingan kita di Indonesia di dalam negeri ini ya akan semakin susah. Bisnis-bisnis persaingan akan semakin sengit. Jadi harapan saya pemerintah itu juga protek Indonesia. Jadi Trump protek Amerika, ya negara kita diprotek sama presiden kita agar para pembisnis ini masih bisa hidup, tidak sampai dimakan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana. Nah, jadi teman-teman, kira-kira dalam beberapa hari lagi kita akan tahu nih hasil akhirnya apakah Donald Trump yang menang atau Kamala Harris. Nah, tapi teman-teman harus tahu juga kalau seumpamanya Kamala Harris yang menang, kemungkinan perang tidak akan langsung selesai. Karena kalau Donald Trump, dia bilang sih dia kalau jadi presiden, perang akan segera selesai. Nah, sekarang dampaknya seperti apa? Nah, teman-teman harus tahu. Karena terjadinya perang, itu barang-barang komoditas kan naik semua. Dan menguntungkan sektor komoditas yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman ya kan para pengusaha yang bergerak di komoditas ya mereka cuan semua. Mau itu minyak, batu bara, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan Kamala Harris menang, mungkin kondisi tidak akan terlalu berbeda dengan sekarang ya. Maka para pembisnis yang bergerak di dalam komoditas masih akan menikmati cuannya. Karena kalau selama perang berlanjut, maka harga komoditas masih akan tinggi. Dan itu akan menguntungkan untuk para pembisnis komoditas. Tapi kalau Trump yang menang, nah harus kita lihat mampu nggak dia menghentikan perang. Kalau memang mampu seperti apa yang dia janjikan, maka kemungkinan harga komoditas akan rata-rata mulai turun ke bawah. Jadi kita harus lihat nih hasil akhirnya seperti apa. Kalau teman-teman lihat hasil polling sementara antara Kamala Harris atau Donald Trump, kelihatannya sangat sengit ya, berimbang nih teman-teman. Artinya apa? Siapapun bisa menang di tanggal 5 November ini. Jadi teman-teman kita saksikan
saksikan bersama ya, kira-kira presiden berikutnya di United States itu siapa yang akan menjabat. Dan teman-teman, kita juga sekarang bahas kembali ke Indonesia ya. Kita di bulan November, ini ada dua opsi nih, BI mempertahankan suku bunga atau BI akan menurunkan suku bunga. Nah, sekarang kenapa insentif mereka harus mempertahankan suku bunga? Coba kita lihat USD there. Kita tidak mau rupiah kita terus melemah. Jadi itu insentif buat BI mempertahankan suku bunga. Tetapi di sisi lain teman-teman, BI itu kelihatannya harus menyelamatkan ekonomi Indonesia. Kalau secara makroekonomik ya, daya beli Indonesia itu udah sangat buruk ya teman-teman. Jadi kalau tidak segera BI menurunkan suku bunga, mau sampai kapan nih daya beli kita lemah? Ingat teman-teman, kita punya daya beli itu tidak segampang itu untuk pulih ya. Karena memang banyak orang yang sudah memakan tabungan. Orang itu rata-rata sudah turun kasta dari menengah mulai jadi kategori miskin ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan sampai lupa bahwa dalam 2 bulan lagi nih, kalau sudah melewati tahun 2024, kita memasuki tahun 2025, di mana pajak naik lagi ya teman-teman. Pajak 11 ke 12% itu lumayan ya. Naik 1% PPN itu it's a big deal. Nah, ini juga berarti dampaknya apa teman-teman? Artinya sekarang kebalikannya, kalau pajak naik kita harus perhatikan saham-saham yang bergerak di dalam IHSG. Kalau nanti beban pajaknya meningkat, maka itu akan menggerogoti profit margin dong, karena harus setor pajak lebih banyak. Nah, itu teman-teman juga harus memperhatikan. Dan itu artinya teman-teman, dengan daya beli yang masih lesu, PPN naik, kemungkinan apa yang terjadi? Ya, para pembisnis akan semakin susah mencari omset ataupun cuan di dalam berbisnis. Nah, jadi ini banyak sekali nih PR-PR di tahun 2025. Dan teman-teman, karena saya masih tinggal di Indonesia dan saya warga negara Indonesia, saya mau nggak mau harus bisa percaya dengan pemerintah yang berikutnya. Saya sangat berharap bahwa pemerintah mampu mengubah Indonesia menjadi level yang lebih baik dan kita akan diperhitungkan di dunia internasional. Harapan saya sih seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan bahas sedikit tentang stock pick karena rata-rata para penonton AJ Invest ini suka ya kalau udah mulai membahas tentang saham. Saya mau review dulu nih salah satu saham yang pernah saya mention di beberapa bulan yang lalu ya, tentang sebuah saham yang menarik untuk teman-teman perhatikan, yaitu adalah PBIT. Karena apa? Kalau teman-teman lihat PBIT itu kan fundamentalnya baik, dividennya rutin, teman-teman bisa memperhatikan saham tersebut. Dan teman-teman bisa lihat semenjak video itu diupload sampai sekarang, pergerakan PBIT sudah mulai kelihatan dan PBIT belum selesai ya story-nya. Nah, tapi ingat teman-teman, ini bukan saya mengajak teman-teman untuk beli ya. Pada saat itu saya men-sharing pandangan saya kenapa sebuah saham itu menarik untuk dibeli dan bisa di-keep lebih lama. Nah, sekarang sudah kelihatan pergerakannya. Saya tidak tahu ujungnya apakah sudah sampai atau bahkan masih sangat jauh. Ya teman-teman harus monitor dari laporan keuangan nanti di kuartal keempat. Karena untuk kuartal ketiga cukup memuaskan untuk saham PBIT. Nah, sekarang teman-teman ada saham apa nih yang masih murah, omsetnya naik, profitnya luar biasa, dan kelihatannya sudah mulai bergerak naik. Saya akan sharing satu saham di video kali ini, tapi saya harus ingatkan ke teman-teman untuk tidak ada yang namanya FOMO. Karena kalau teman-teman FOMO, artinya semuanya akan berusaha HK sahamnya. Mau dia lagi rally sepucuk-pucuknya, teman-teman pasti akan ada yang beli di pucuk. Akhirnya apa? Malah ruginya sangat dalam. Karena belinya tanpa analisa, tapi berdasarkan FOMO. Jadi saya mau bahas salah satu saham yang menarik untuk teman-teman perhatikan adalah DKFT. Nah, teman-teman boleh analisa lebih perinci lagi. Kalau kita lihat omsetnya teman-teman, hanya di kuartal ketiga saja dibanding dengan tahun sebelumnya 2023, dia naik sampai 2 kali lipat lebih. Ini artinya apa teman-teman? Saham ini sedang mengalami turnaround. Dari yang rugi ya tahun-tahun sebelumnya masih berdarah-darah, sekarang mulai profitable. Tapi teman-teman profitnya itu nggak tanggung-tanggung, yang naiknya cukup drastis. Nah, kalau kuartal keempat profitnya masih setinggi ini, maka kalau kita lihat dari valuasinya saja, price earning annualized-nya itu masih di kisaran 3. Bayangkan sebuah perusahaan dengan PE hanya 3. Murah sekali bukan? Nah, kalau kita lihat dari fundamental, ini perusahaan sedang mengalami turnaround. Nah, sekarang bagaimana dari sisi technical? Kalau teman-teman lihat dari technical, ini saham jelas lagi bergerak naik ya, rally. Nah, tentu teman-teman tidak disarankan untuk meng-HK di pucuk. Apalagi FOMO nih teman-teman. Wah, ini sama apa murah banget di HK. Sekarang teman-teman PR-nya adalah analisa dulu nih. Apakah DKFT ini layak untuk dibeli bahkan, atau ternyata saham ini tidak layak sama sekali disentuh. Nah,
Caranya kita tahu bagaimana, jelas kita harus kupas dulu dari fundamentalnya. Ini sebenarnya perusahaan benar-benar ada atau cuma perusahaan siluman ya, ngada-ngada doang. Nah, kalau kita sudah yakin fundamentalnya jelas, barulah teman-teman analisa teknikal dan bandarmologinya. Kalau teman-teman yang masih pemula, ya itu pasti rata-rata kan mau mengandalkan fundamentalnya dulu. Nah, jadi kalau fundamentalnya sudah yakin, barulah teman-teman analisa TA atau bandarmologi. Jadi teman-teman, kalau dari sisi harga, kira-kira kapan nih menarik untuk teman-teman mau coba beli buat yang belum punya sama sekali ya? Untuk harga yang cukup tergolong aman, jika harganya itu di bawah 190, teman-teman mau beli silahkan. Tapi kalau di atas 190, teman-teman harus lebih jago nih analisa bandarmologinya. Kapan, di titik mana bandar itu mulai nampung kembali. Kalau dari TA teman-teman mau beli pas konsolidasi atau pas dekat support, teman-teman mau beli silahkan. Tapi analisanya lebih intens lagi ya, jika memang kepingin beli saham yang satu ini. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari segi nikel memang sempat mengalami penurunan ya dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi udah ada rebound. Tugas teman-teman adalah untuk memperhatikan harga nikel itu sendiri, karena DKFT bergerak di dunia nikel. Walaupun agak berbeda dengan Inco dan lain-lain, tapi teman-teman bisa melihat secara garis besar pergerakan harga nikel itu untuk memproyeksi kira-kira DKFT ini performance-nya seperti apa. Jadi teman-teman, saya ingin sharing bahwa sebuah perusahaan yang namanya turnaround itu bisa mengalami rebound yang sangat tinggi ya. Saya kasih sebuah contoh, yaitu adalah saham unik ya teman-teman, UNIQ. Itu pada saat dia rugi, sahamnya ada di batas berapa? Dekat 50 kan? Hampir tidur di bawah. Lalu sempat zigzag di 50 sekian. Nah, pada saat itu fundamentalnya memang buruk, perusahaannya masih rugi dan lain-lain. Tetapi teman-teman, setelah terjadi turnaround, Unik mengalami kenaikan omset yang sangat signifikan. Orang mulai memahami dan menyadari bahwa ada perusahaan yang murah. Coba kita lihat, Unik itu naik sampai ke level berapa harganya. Kalau teman-teman beli di 50 lebih, udah ultra beggar kan, beli saham Unik yang satu ini. Nah, teman-teman private mentorship saya mungkin tahu saya ada beli Unik di harga 50 lebih dan berhasil dijual di 100 lebih. Memang kecepatan jual sih, saya jual beggar 2 kali sudah saya jual karena nggak nyangka bisa naik sampai 500. Tapi tidak perlu ada penyesalan karena selalu bisa mencari cuan yang selanjutnya. Jadi teman-teman, sekarang DKFT ini saya lihat agak mirip dengan Unik. Bukan 100% mirip, tapi agak mirip dari segi turnaround. Dari perusahaan yang rugi, masih tidak dilihat sama sekali oleh orang-orang, mulai berbalik arah. Tapi ingat, sahamnya sudah sempat arah ya. Jadi kalau terjadi konsolidasi, itu sangat wajar. Jadi teman-teman yang kepingin beli, tunggulah terjadi konsolidasi atau koreksi yang cukup dalam. Karena kalau dia koreksi, maka PI-nya akan kembali rendah kan, dan semakin murah. Dan kalau PI-nya sudah sisa 3 atau 3 sekian, apa tidak layak untuk dispekulasi. Tapi ingat teman-teman, disclaimer, saya tidak pernah ingin teman-teman untuk memfomo atau menghaka saham tanpa berpikir panjang, karena saya tidak pernah mengajak teman-teman untuk beli saham atau menjual saham sekalipun. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. 1 bulan lagi saya akan adakan seminar di Jakarta di tanggal 30 November ya. Dan kelihatannya sisa kurang dari 5 seats lagi. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti seminar tersebut, segera daftar di admin AJ Invest Admin Telegram. Saya cantumkan linknya di bawah ya. Oke teman-teman, saya harap teman-teman semua yang masih berkecimpung dalam trading maupun berinvestasi akan semakin sukses ya. Karena kelihatannya di tahun 2025 di sektor real business akan semakin sulit, persaingan akan semakin berdarah-darah, dan daya beli akan semakin rendah. Karena kondisi global masih sangat tidak menentu. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.